Baik, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Senang banget kita bisa ketemu lagi di webinar Hypno Coach Name. Malam hari ini kita akan membahas energi nama gitu ya. Jadi nama itu bukan cuma huruf-huruf yang tertulis di KTP, tapi nama itu juga mempengaruhi bagaimana rezeki kita, jodoh kita, karir kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, bagaimana kesehatan kita, bagaimana juga keberuntungan kita, gitu ya. Nah, kok bisa nama itu bisa mempengaruhi sebegitu besarnya aspek kehidupan kita, gitu ya. Nah, malam hari ini beruntung banget kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama master nama nih ya, yaitu Pak Jendra. Nah, Pak Jendra ini beliau adalah seorang ahli nama ya, name scientist yang sudah banyak sekali membantu orang menganalisa namanya dan juga merubah namanya dari yang namanya ada kecelakaan, ada sakit, ada cerai, itu dan macam-macam itu bisa berubah kehidupannya jadi lebih baik setelah mengubah nama. Kok bisa nama berefek besar seperti itu ke kehidupan manusia? Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita kasih waktu dan tempatnya ke Pak Jendra. Silakan Pak Jendra. Oke, selamat malam Bro Prabu dan teman-teman semua. Selamat datang di Zoom Hypno Coach nih. Ya, jadi seperti yang sudah diceritakan sama Bro Prabu bahwa hari ini kita akan ada Zoom. Jadi nanti teman-teman cukup menyimak saja dan melihat isi Zoom-nya. Nanti apapun yang saya sampaikan ini memang apa namanya? Akan sangat menarik. Nah, sebelum kita mulai, mungkin yang baru pertama kali lihat Zoom, ada ya, bisa komen di apa namanya di kolom chat. Yang baru pertama melihat Zoom, apakah ada? Apa semuanya sudah pernah? Ada yang masih baru-baru nih. Lanjut Pak Jendra. Ya, oke. Buat yang baru, nah kita akan menangkap informasi ini ya, HCN. Nah, sebentar. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin memberikan satu informasi bahwa presentasi ini dikhususkan bagi yang tidak mempercayai ramalan. Ya, jadi kenapa yang Anda akan lihat dan dengar di materi ini adalah murni ilmu pengetahuan. Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan nanti bukti-bukti ya. Nah, ayo kita mulai. Apakah nama menentukan jalan hidup Anda? Nah, ini dulu saya menanyakan pertanyaan ini eh, karena saya pikir bahwa nama itu ya hanya sekedar nama gitu. Waktu saya belajar hipnoterapi juga saya pikir bahwa nama itu ya apalah arti sebuah nama gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah saya berpikir dan menanyakan kepada beberapa orang juga ya, terutama kepada teman-teman gitu kan. Nah, ternyata semua hal di dunia ini itu diberikan nama ya. Setuju ya? Semua hal di dunia ini itu diberikan nama. Jadi apapun di dunia ini pasti ada namanya gitu teman-teman. Nah, terus setiap kita kenalan itu kita ditanya nama, betul ya? Jadi nggak mungkin kalau kenalan itu ditanya yang lain gitu kan. Mungkin biasanya kan siapa namanya gitu kan, pasti ditanya nama. Terus ada papan nama toko dan bukan papan lahir toko. Ya, jadi kalau Anda nyari alamat toko gitu kan pasti ada nama tokonya gitu kan. Kemudian di setiap penghargaan selalu ada nama. Ya, jadi kalau penghargaan itu diberikan, pasti tertera nama kepada siapa penghargaan itu diberikan. Gitu ya. Terus setiap dokumen penting juga ada nama, misalnya kayak akte kelahiran, terus surat-surat tanah, itu juga pasti ada namanya. KTP, SIM, itu ada namanya. Tidak ada negara tanpa nama di dunia ini, pasti ada namanya. Karena kalau tidak ada nama ya tidak bisa masuk ke dalam catatan gitu kan. Nah, Anda mungkin lupa kapan beli gitu ya.
barang-barang Anda, tapi Anda tahu nama barang yang Anda beli. Misalnya Anda beli handphone gitu kan. Nah, Anda mungkin lupa gitu kapan ya saya beli handphone gitu, tepatnya gitu. Tapi kalau ditanya merek handphone, Anda pasti langsung bisa bilang gitu, oh merek handphone ini. Ya, jadi itulah beberapa bukti-bukti bahwa ternyata di dunia ini selalu berkaitan dengan nama gitu kan. Nah, untuk itu mari kita lihat sejarah awal nama itu ada gitu ya. Nah, ternyata nama itu ada sudah dari 3.500 sebelum Masehi. Ya, jadi saya yakin di Zoom ini umurnya nggak ada segitu ya. Ini berapa? Berapa itu? 3.500 sebelum Masehi. Nah, itu pertama kali di Uruk Sumeria. Ya, itu pertama kali nama tertua terdokumentasi. Ya, itu di Uruk Sumeria. Nah, kemudian kapan agama modern muncul gitu kan? Nah, diawali dari Hindu 1.500 sampai 1.200 sebelum Masehi sampai dengan Sikhisme di akhir abad ke-15. Nah, maksudnya apa gitu? Maksudnya gini, saya ingin membandingkan mana yang lebih awal muncul gitu. Konsepnya, konsep nama itu ternyata lebih tua dari rentan agama modern gitu. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa nama itu muncul 3.500 sebelum Masehi dan agama itu baru muncul 1.500 sampai sekarang gitu kan ya. Kurang-kurang lebih segitu. Sampai sekarang maksudnya masih ada agama dan sampai sekarang juga masih ada nama gitu. Jadi kalau kita bicara tua-tuaan mana berarti konsep awal nama itu lebih tua jauh banget dibandingkan dengan agama modern. Ya, jadi berarti kalau tidak, berarti kalau misalnya itu tidak penting, kenapa dari dulu nama-nama itu selalu muncul gitu kan? Nah, ini konsep penting. Dan juga kalau misalnya Anda masih mengatakan bahwa nama tidak penting, kenapa misalnya Anda punya putra atau putri atau Anda punya saudara gitu, kenapa namanya dibeda-bedain gitu? Jika saya tanya kepada Anda semua, jika Anda masih berpikir bahwa nama itu tidak penting, kenapa nama Anda dan nama saudara Anda, padahal kan satu ayah ibu ya. Jadi kenapa dibeda-bedain gitu? Misalnya nama Anda Tono gitu, terus nama kakak Anda Abdul gitu. Ya kenapa nggak sama aja gitu? Tono aja udah semua gitu. Misalnya Anda punya saudara 5 gitu, namanya Tono semua. Gitu. Bahkan nama tidak penting kan? Berarti samain aja kan lebih gampang. Justru kalau nama Anda sama berlima itu lebih gampang. Benar kan? Jadi bisa tukar-tukaran identitas, bisa tukar-tukaran motor karena STNK-nya sama semua kan. Jadi mereknya beda-beda gitu. Nah, kenapa tidak dilakukan itu gitu kan? Nah, justru namanya dibeda-bedain gitu. Nah, itulah kenapa nama itu menjadi penting. Oke, nah dalam bukunya Dale Carnegie di How to Win Friends and Influence People, buku ini salah satu buku terlaris sepanjang masa, teman-teman. Karena 30 juta eksemplarnya terjual di seluruh dunia. Ya, jadi Anda bayangin aja lah, 30 juta buku itu terjual. 10.000 buku aja itu banyak, teman-teman. Apalagi 30 juta buku. Nah, dalam bukunya itu dia menuliskan, ini saya yang foto sendiri ya, ini foto asli, saya foto di bukunya. Jadi dikatakan bahwa dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Nah, bayangin, selevel Dale Carnegie, orang yang sudah menjual 30 juta buku mengatakan bahwa nama itu pengungkapan pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Nah, jadi ini juga bukti bahwa nama itu memang berarti sesuatu gitu dalam kehidupan ini. Cuma masalahnya kita masih awam aja gitu kan. Nah, pernah kan Anda mendengar anak saya dulu sakit, nggak sembuh-sembuh, sudah dibawa ke dokter kemana-mana, nggak ngefek. Terus katanya namanya keberatan. Dan setelah diganti namanya jadi sehat. Saya yakin Anda pernah dengar, karena saya pun juga pernah dengar dulu gitu. Teman-teman saya juga pernah dengar, apa namanya, model-model kata-kata seperti ini ya.
ya tidak harus pas gitu maksudnya, tidak harus pas seperti itu. Atau misalnya anak saya dulu nggak bisa diatur gitu, atau anak saya nakal terus habis diganti namanya jadi lebih kalem, itu pasti ada model-model gitu ya. Nah, pernah kena bertanya kenapa itu? Kok bisa orang yang sehat karena nama itu logikanya di mana? Kok bisa gitu kan? Masuk akalnya di mana gitu? Padahal cuma nama kan. Nah, nah, ini ada beberapa contoh yang saya ambil di media sosial bahwa ada beberapa orang yang juga melakukan konsep penggantian nama dan mendapatkan hasil yang nyata gitu kan, Pak. Nah, ini Anda bisa searching juga di sosial media Anda sendiri, itu pasti banyak ada yang seperti ini, Pak, ya. Nah, pernahkah Anda berpikir bahwa kalau sakit saja bisa sembuh gitu? Atau malam inilah Anda berpikir, kalau sakit saja bisa sembuh, harusnya kalau hal-hal yang lebih ringan seperti sial, bangkrut, ditipu, dikorbankan, diselingkuhi, difitnah, dijahati juga bisa hilang kalau nama diubah. Ya, ini logika sederhananya. Jadi sesuatu yang parah aja bisa sembuh, apalagi yang ringan-ringan gitu kan. Nah, eh, hari ini kita akan bahas logika nama dan keyakinan nama secara bukti-bukti keajaiban nama serta bukti-buktinya ya berdasarkan data penelitian. Jadi bukan berdasarkan apa namanya itu terawangan gitu enggak. Jadi saya bukan dukun, teman-teman. Jadi ini berdasarkan analisa dan data. Oke. Pernahkah Anda mendengar, oh saya udah rajin sembahyang gitu kan, suka bantu orang, baik sama orang, tapi kok tetap aja ditipu gitu kan, pinjamin uang pas nagih galaan dia gitu. Nah ini umum kayaknya ya, umum gitu, maksudnya sering, sering orang mengalami dan orang yang konsul ke saya pun juga sering, masalahnya kayak gini, gitu kan, suka ditipu orang, gitu gitulah, dibohongin, gitu gitu. Nah, pernah Anda berpikir apa sebabnya juga? Jadi kenapa bisa padahal ya? Coba deh pikir. Kan katanya kalau udah rajin sembahyang, suka bantu orang, itu biasanya pahalanya banyak gitu kan. Tapi kok tetap aja gitu. Masih ditipu, terus nanti ikhlas lagi, terus ditipu lagi, ikhlas lagi, tipu lagi, ikhlas lagi gitu. Terus-terusan seperti itu. Kok bisa kayak gitu? Gitu? Pasti ada sebabnya. Karena kan di dunia ini semua pasti ada sebab dan akibat gitu. Karena ini berpengaruh terhadap hukum yang lebih besar lagi, sebab dan akibat gitu. Nah, jika misalnya Anda punya mobil dan supir, teman-teman, jika mobilnya bagus tapi supirnya buruk, nah apa yang bakalan terjadi gitu kan? Nah, tentunya akan terjadi nubruk gitu ya, atau bertabrakan. Betul ya. Bayangin aja Anda punya mobil yang bagus, terus Anda punya supir, supirnya tidak bisa menyetir dengan baik. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya terjadi ketabrakan, teman-teman. Nah, saya akan ceritakan sedikit proses penciptaan jalan kehidupan, biar teman-teman sedikit agak apa paham ya. Nah, jadi kita diciptakan oleh yang namanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan yang namanya makhluk hidup di dunia ini. Ya, jadi ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya nggak bahas hewan dan tumbuhannya ya. Saya bahas manusianya gitu. Dan Tuhan juga memberikan yang namanya takdir. Jadi Tuhan menciptakan manusia atau makhluk hidup dan memberikan yang namanya takdir. Dia akan saya jelaskan. Nah, manusia memberikan yang namanya nama. Nah, saya yakin di dalam Zoom malam hari ini, nama Anda yang sekarang itu pasti diberikan oleh orang tua Anda. Ya, nggak semua mungkin, tapi sebagian besar itu pasti orang tua Anda yang memberikan nama. Ya, nggak mungkin tiba-tiba Anda lahir ngomong sendiri itu nama saya ini gitu kan nggak mungkin ya. Ya, belum pernah sih saya dengar gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, di dalam nama itu berisikan yang namanya identitas dan energi. Nah, saya tidak masukkan arti di sini. Kenapa? Karena arti itu lebih apa ya, luas eh, sangkupnya. Jadi jangkauannya karena di tempat A arti ini bisa jadi ini, di tempat B arti ini bisa jadi itu gitu. Jadi saya tidak masukkan. Tapi kalau identitas dan energi, apapun namanya,
Apapun artinya, energinya pasti sama, identitasnya pasti sama. Oke. Nah, dari identitas dan energi itu menciptakan yang namanya nasib. Dan bergabunglah nasib yang diberikan oleh manusia ditambah takdir yang diberikan oleh Tuhan, membentuklah yang namanya kehidupan baru, ya, atau ya Anda gitu. Nah, jadi takdir dan nasib membentuk kehidupan manusia. Ya, jadi yang menentukannya itu adalah penggabungan dari keduanya. Nah, konsep kehidupannya adalah takdir itu adalah kelahiran yang memiliki arti kepastian atau peraturan atau hukum. Dan nasib atau nama itu adalah jalan atau jalur atau aliran. Nah, saya contohin gampangannya seperti ini. Takdir itu sesuatu kepastian. Salah satu takdir yang kita sudah tahu adalah kematian. Semua orang atau semua makhluk hidup ciptaan Tuhan pasti akan mati. Ya, pasti. Karena itu takdir, teman-teman. Cuma masalahnya, jika identitasnya ada bunuh diri, maka dia akan mencapai kematian bunuh diri. Contohnya gitu. Jika identitasnya ada kecelakaan, maka dia akan mencapai kecelakaan. Nah, inilah yang saya maksud tadi supirnya gitu. Nah, kekayaan itu juga takdir, kesehatan juga takdir, kemiskinan juga takdir. Tapi jika Anda punya jalurnya ke sana, gitu, Anda bisa mendapatkan itu. Nah, jika tidak, ya enggak, gitu. Itu kan sama kayak gini ya, logikanya Anda naik apa bis ya, Anda naik bis. Anda mau ke, Anda dari Jakarta misalnya, Anda mau ke Surabaya, tapi jalur yang Anda pilih adalah jalur ke Jogja. Nah, gitu. Kira-kira nyampe nggak ke Surabaya? Ya bakalan nyampe, tapi Anda harus naik bis lagi dari Jogja ke Surabaya. Tapi kalau direct nggak bakalan nyampe karena Anda berhentinya di Jogja gitu. Jadi Anda nggak punya jalur ke Surabaya. Atau yang lebih ekstrim dah, Anda beli tiket pesawat, Anda pinginnya ke Jakarta dari Bali, terus Anda beli tiket ke Surabaya. Bisa nggak di tengah jalan gitu Anda bilang ke pilotnya, Pak, saya mau ke Jakarta nih Pak. Tolong dong, saya lompat aja dari atas gitu. Kan nggak, Pak. Ibu Anda harus tetap turun di Surabaya dulu gitu. Nah, konsep inilah nanti akan saya berikan contohnya. Nah, jadi mobil dan supir itu sama dengan seperti ini. Mobil itu adalah takdir, supir itu adalah nasib. Nah, gitu ya. Jadi, pertanyaannya adalah, jika Anda punya mobil yang sempurna dan supir yang kacau, yang mana Anda ganti gitu. Yo, yang mana diganti? Silahkan jawab di kolom chat. Mobil atau supir yang diganti. Ya, atau kalau punya duit bisa ganti mobil, kalau punya duit bisa ganti supir, gitu kan. Silakan. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa isi identitas atau nasib kita? Nah, ini yang penting kan. Karena selama ini kita cuma tahu arti saja. Kita tidak pernah tahu isi atau menu dari atau identitas dari nama kita. Nah, inilah fungsi dari Hypnocoach Name atau HCN yang saya buat untuk bisa melihat apa yang ada di dalam nama Anda secara identitas dan secara energi gitu. Nah, inilah programnya, teman-teman. Jadi, jika Anda masukkan nama, nanti akan keluar identitas dan energi. Nah, saya contohkan simpel aja. Misalnya Bro Prabu buka warung gitu. Warung Lesat Wena gitu kan. Nah, di dalam warung ini ada menu sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es jeruk, es teh. Nah, warung Lesat Enak itu adalah nama. Oke, itu adalah nama warungnya. Warung Lesat Enak. Dan sate kambing dan lain-lain itu adalah identitas atau menu. Menu yang dijual di warung Lesat Enak. Ya, jika Anda memiliki menu yang tertulis di warung Anda, apakah wajar orang membeli yang ada di menu Anda? Jika warung Anda jual sate kambing, apakah wajar orang beli sate kambing? Gitu maksud saya. Wajar ya, normal ya, sah ya. Jadi kalau Anda punya warung jualan sate kambing, wajarlah orang beli sate kambing. Nah, ini yang
akan menjadi wajar jika identitas Anda sakit, maka wajar penyakit datang. Ya, jika identitas Anda bundir, maka wajar gantung diri datang. Jika identitas Anda kaya, maka wajar rezeki melimpah datang. Dan yang terakhir, jika identitas Anda miskin, maka wajar kesialan, boros, ditipu itu akan datang ke dalam kehidupan Anda. Ya, karena konsepnya sama persis seperti konsep warung yang tadi, gitu. Jadi, kalau Anda punya menu itu, menu miskin, ya, dan kesialan dan boros, ya wajar itu datang gitu kan. Karena itulah yang ada di identitas Anda. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi stop mengatakan bahwa Tuhan tidak adil karena Tuhan sangatlah adil, teman-teman. Terus orang jahat pada kita itu sebetulnya nggak ada, teman-teman. Yang adalah kita yang jahat pada diri kita sendiri sebetulnya. Lingkungan tidak mendukung, sebetulnya tidak perlu lingkungan. Ya, Anda, saya contohin aja dah. Anda tinggal di tengah hutan belantara juga bisa hidup kan. Padahal ya nggak ada siapa-siapa di situ gitu. Banyak kasus-kasus yang terjadi orang tinggal di tengah hutan. Itu suku-suku di Amazon ya lingkungannya pohon teman-teman masih hidup-hidup aja mereka. Jadi lingkungan tidak mendukung itu sebenarnya lingkungan mendukung-dukung aja gitu asalkan Anda bisa memiliki identitas yang oke. Nah, aku tidak punya skill. Nah, sama ini Anda tidak perlu skill, teman-teman. Anda cukup perlu identitas yang bagus gitu aja. Nanti skill juga akan datang sendiri gitu dan lain-lain. Sebelum Anda cek identitas Anda ya. Jadi setelah Anda tahu identitas Anda, baru Anda bisa berpikir bahwa sebetulnya itu mulai dari kita. Nah, saya perkenalkan Hypnocoach Name atau HCN. Nah, ini website resminya hypnocoachname.com dan berdiri tanggal 4 bulan 4 2016. Ya, saya sudah launching pada tanggal dan tahun itu. Nah, apa itu Hypnocoach Name secara garis besar adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Jadi intinya, agar kita bisa nyambung dengan takdir-takdir yang sudah ada, yang sudah disiapkan oleh Tuhan kepada kita. Agar kita bisa mengakses pintu-pintu yang sudah ada. Agar kita bisa memiliki kunci-kunci untuk ke pintu-pintu yang kita inginkan. Gitu ya. Nah, nama saya Jendra, profesi saya Scientific Name Analyst. Dari 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking, 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading, 2006 sampai 2012 saya menjadi juara trading se-Indonesia, menjadi trader terbaik nomor 3 salah satu broker dunia. 2013 sampai 2016 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism, itu ilmu-ilmu yang eh, kuno, teman-teman, ilmu-ilmu yang tentang mengakses pikiran, menghack pikiran gitu. Pengajaran trading ke beberapa kota, pengajaran Indonesia ke beberapa kota. 2016 sampai sekarang saya di Hypnoholis. Hypnoholis adalah bapak dari Hypno Coach Name. Gitu ya. Sama informasi, saya mendapatkan gelar CHT, Certified Hypnotherapist dari AHI, Trainer ECT, Instant Change Teknik dari AHI juga, menguasai ilmu mesmerism, magnetism, fascinism. Ya, fascinism ini yang jarang orang pergunakan, teman-teman. Itu kalau Anda pernah nonton film Medusa yang orang dilihat jadi batu itu, nah itulah fascinism. Jadi dia bisa hanya dengan tatapan mata aja Anda bisa menghipnosis orang. Gitu lah. Terus S1 di Crystal Medic Association, Master Yoga Meditation, terus menciptakan metode Beira, memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis, memiliki lebih dari 20.000 klien di Indonesia dan di luar, ya, di luar Indonesia. Nah, ilmu nama itu banyak. Kenapa Hypnocoach Name? Seperti ini jawabannya, Bang. Karena saya atau Hypnocoach Name memadukan 8 keilmuan nama. Jadi tujuannya agar tercipta nama yang lebih solid dan maksimal. Karena jika banyak ilmu yang dipergunakan, ilmu-ilmu nama itu kita gabungkan sehingga akan menciptakan satu ilmu baru yang lebih solid gitu.
Karena kan unsur-unsur dari ilmu lain kita ambil. Itulah alasannya kenapa Hypnocode's Name. Karena Anda akan mendapatkan nama yang jauh lebih solid nanti. Nah, eh, salah satu ilmu nama itu adalah onomastik, teman-teman. Onomastik ini itu ilmu tentang eh, nama-nama. Jadi itu diajarkan di universitas-universitas besar di dunia, seperti di Swedia, Finlandia, Skotlandia, Amerika, Jerman, Belanda, Inggris, Ceko, Austria. Jadi ilmu onomastik ini Anda bisa searching sendiri, itu diajarkan di universitas besar dunia. Jadi secara fakta, nama itu diajarkan secara saintifik gitu. Jadi bukan bukan apa ya, dukun aja teman-teman. Tidak diajarkan di universitas di Indonesia gitu. Apalagi di dunia ya. Perdukunan kan nggak ada tuh, mata pelajaran perdukunan gitu kan nggak ada. Tapi banyak orang kedukun gitu kan. Nah, di dalam tabel penelitian juga banyak sekali penelitian-penelitian tentang nama. Jadi ada jurnalnya gitu. Jadi sesuatu keilmuan itu kalau dia sudah masuk penelitian jurnal itu salah satu, berarti itu sangat penting gitu. Makanya sampai diteliti. Nah, ini salah satu beberapa beberapa jurnal tentang nama. Oke, apakah Anda percaya 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri gitu ya? Di dalam agama Kristen misalnya, itu juga banyak sekali kejadian-kejadian yang mengatakan tentang nama, bahwa nama itu penting atau nama itu berarti seperti itu contohnya. Banyak banget. Saya tidak usah sampaikan, tapi Anda bisa lihat sendiri atau baca sendiri. Dalam Al-Quran juga ada, ya, inilah beberapa ayat-ayatnya. Dalam Rig Veda juga ada, bahkan di Rig Veda lebih banyak lagi tentang konsep nama. Bahkan di apa namanya? Di Rigveda bab 1, begitu pertama kali buka Rigveda itu bab satunya mengatakan pujalah aku sebagai Agni gitu. Jadi Agni ini adalah nama gitu. Pujalah aku sebagai Agni di mana Agni ini adalah api gitu. Jadi pujalah aku sebagai api itu perkataan di Rigveda pertama bab pertama. Terus di Taurat juga ada. Terus di Dhammapada juga ada. Di semua agama itu ada ayat-ayat tentang pentingnya nama, gitu ya. Jadi secara ilmu pengetahuan, nama diajarkan di universitas. Secara kitab suci, nama juga muncul dalam beberapa ayat-ayat yang sudah saya tampilkan tadi. Jadi tidak ada lagi eh, bantahan secara logika saya waktu itu bahwa nama itu tidak penting. Karena kalau tidak penting, ngapain universitas itu ngajarin nama kalau tidak penting? Ngapain kitab suci itu memunculkan nama kalau tidak penting? Jadi logika saya waktu itu terbantahkan waktu saya mempelajari ini, Bang. Karena saya tipe-tipe orang yang sangat tidak percaya percaya yang gitu-gitu ya. Maksudnya gini, saya tuh nggak percaya dukun, saya tuh nggak percaya ramalan-ramalan, itu saya nggak percaya teman-teman. Saya bahkan sering kalau di Bali itu dukun itu kan identik ya, banyak orang ke dukun. Saya dulu tuh sering tuh sama ibu saya senang tuh main-main ke dukun, nanya-nanya gitu. Kalau saya main ke dukun, dukunnya saya tanya-tanya gitu sampai dia kayak nggak bisa jawab gitu. Jadi senang saya seperti itu karena sebetulnya saya nggak percaya gitu sama dukun ini. Tapi saya percaya dengan alam lain ya. Beda ya. Saya tidak percaya dukun, tapi saya percaya dengan alam lain karena saya pernah eh, mengetesnya secara saintis. Nah, gitu ya. Nanti jangan ditanya caranya gimana ngetes gitu ya. Panjang jadi Zoom. Pokoknya saya pernah membuktikan secara penelitian saya sendiri bahwa dunia lain itu ada. Itu aja. Nah, kita akan coba masuk ke pembacaan nama berdasarkan HCN ya. Ini berdasarkan HCN, kasus kematian bunuh diri pertama kali. Nah, ini ada 3 nama, teman-teman. 3 nama dengan arti yang berbeda-beda. Ingat ya, arti yang berbeda-beda. Jadi, ketut sekarang itu artinya beda, ketut silip itu artinya beda.
Iluniasi ini artinya beda, artinya beda. Tapi dia memiliki identitas yang sama. Sama-sama memiliki kematian bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Dan akhirnya ya ketiga-tiganya itu bunuh diri. Ya, nama kematiannya sama-sama bunuh diri. Nah, ini seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa jika sudah tertulis di menunya, maka pembeli tersebut akan datang untuk membeli yang sudah tertulis. Gitu. Nah, ini namanya malah berbeda banget nih. Yang satunya Korea, yang satunya Rusia. Ya, namanya beda. Tapi isinya sama, teman-teman. Sama-sama bunuh diri. Ya, akhirnya mereka meninggal bunuh diri. Nah, ini juga Chester Bennington bunuh diri, akhirnya meninggal bunuh diri gantung diri. Ini juga Suli, namanya bunuh diri, akhirnya gantung diri. Jadi namanya boleh beda, artinya boleh beda, tapi kalau identitasnya sama, peluangnya akan sama. Ini juga sama nih, Kadek Ardano dan Kadek Suartini. Sama-sama bunuh diri minum racun. Nah, nama itu kayak skrip hidup, teman-teman. Kalau ceritanya selalu sedih, mungkin saatnya ganti penulis. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau udah bosan sama supirnya kayak gitu, ya ganti aja supirnya gitu kan. Nah, ingat ini bukan ramalan, tapi berdasarkan analisa keilmuan ACN, yang dimana ACN sendiri adalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Nah, kasus kematian kecelakaan. Ini ada 3 kecelakaan muncul. Elisa Said akhirnya meninggal ditabrak mobil kontainer. Gitu ya. Jadi eh, ibaratnya kayak rumah gitu, arsitek gitu ya. Kalau bangunannya selalu runtuh bukan takdir yang salah, gitu, tapi desainnya aja yang cacat gitu kan. Nah, ini juga kalau dia ada 4 bahkan kecelakaan, ini meninggal karena kecelakaan. Mentari Fajar ini 3 kecelakaan, meninggal karena kecelakaan juga. Namanya beda-beda teman-teman. Ya, namanya sekali lagi namanya beda-beda, isinya sama, menunya sama. Ya, ini Putu Astike 4 kecelakaan, meninggal karena kecelakaan. Oke, ini juga 2 orang temenan ya meninggal karena kecelakaan. Kedua-duanya namanya ada kecelakaan, meninggalnya bareng-bareng. Ya, nah ini juga Gusti Made di Armaya kecelakaan karena kelalaian juga sama. Nah ini juga sama ya 4 kecelakaan meninggal karena kecelakaan dan ada satu kesaksian di sini yang waktu saya posting ini yang bersangkutan mengatakan bahwa namanya dulu juga gitu dan akhirnya setelah diubah di ACN akhirnya sekarang tidak lagi mengalami kecelakaan. Nah, ini juga kecelakaan lagi, akhirnya meninggal karena kecelakaan. Jadi kalau misalnya di nama itu sudah salah, teman-teman, setiap usaha itu akan terasa berat. Bukan karena takdir, tapi karena arahnya melawan energi dirimu sendiri. Ya, kita lanjut ke kasus kematian dibunuh. Nah, ini ya ada Dina Oktaviani dibunuh dengan tragis, kematian tragis, akhirnya berakhir dengan tragis. Ya, ini mati dengan tragis. Blanka itu dibunuh oleh gajah, teman. Ditusuk gading ya. Terus ini Sandi Perbana ada kematian dibunuh dengan tragis. Dia juga tewas dibunuh. Nah ini juga Rian Isley dibunuh dengan tragis. Itu dimakan macan. Ya bisa Anda bayangin gitu ya. Pelihara apa? Macan harimau dari kecil, matinya dimakan harimau. Nah ini juga Sergei. Nah ini lebih tragis lagi nih. Naas orang bilang. Lagi naik asik-asik naik mobil, tiba-tiba ada rusa loncat di kacanya, terus masuk rusanya ke dalam, akhirnya dia tewas. Gitu ya. Nah, ini jelas-jelas tertulis di namanya. Ini juga Akbar Salubiro dibunuh dengan tragis dimakan ular, tuh. Ya, ditelan utuh sama ular, sanca kembang. Nah, ini juga Vera Oktaria dibunuh dengan tragis, dimutilasi. Yang ini yang pegawai Indomaret, ini Minimart, Indomaret kalau salah. Minimart lah pokoknya. Nah, kematian akan selalu mengikuti jalan yang tertulis. Kita hanya perlu melihat apa yang tertulis di identitas kita
dan membereskannya jika ada yang berbahaya, atau membiarkan identitas itu terjadi dalam kehidupan. Pilihannya di pemilik identitas tersebut. Ambil langkah pemberesan atau dibiarkan. Kasus kematian karena sakit. Nah, sebelum masuk ke kasus-kasus orang, saya akan masuk ke kasus keluarga saya aja. Nah, jadi kakek saya yang Iketut Gede Dharma Yuda dan Niwayan Sukarmi itu nenek saya, itu di namanya keduanya ada kematian karena sakit. Ya, kakek saya meninggal karena paru-paru, nenek saya meninggal karena diabetes. Kedua namanya match-nya adalah kematian sakit yang muncul, identitas kematian internal, sama-sama emosi tidak stabil, ada kecelakaan juga sih sebetulnya. Tapi yang paling menonjol adalah sakitnya. Akhirnya itu nurun, satu blok merah ini nurun kepada papa saya. Papa saya juga meninggal karena diabetes. Nah, kalau mungkin orang tahu rekornya bahwa katanya diabetes itu penyakit silang, saling silang gitu kan. Nah, jadi ini kelihatan banget bahwa dikatakan bahwa papa saya itu meninggal karena silangan dari diabetes neneknya, ibunya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari namanya, ini adalah identitas yang diturunkan. Nah, fakta terbarunya adalah kalau ini silang, harusnya yang kena diabetes di keluarga saya adalah kakak-kakak cewek-cewek saya gitu. Dan syukurnya sampai sekarang mereka semuanya sehat-sehat, tidak ada terlihat, udah cek semua, itu udah tidak ada yang mengidap diabetes. Ya, jadi terbantahkan. Nah, ini Julia Perez. Ada 3 sakit, akhirnya meninggal karena kanker serviks. Terus ini ada Ashraf, 2 sakit, meninggal karena sakit. Kiki Fatmala, 2 sakit, meninggal karena sakit juga. Ini siapa namanya ini? Pahlawan Marvel, Black Panther, itu sakit, 2 sakit, meninggal karena sakit. Ya. Nah, mungkin Anda bisa membayangkan merancang kematian seperti apa? Sakit parahkah? Kecelakaankah? Bundirkah? Dibunuhkah? Dimakan hewankah? Atau kematian yang indah? Nah, ini Anda sebagai supir kehidupan Anda melalui nama Anda itu Anda yang merancang sendiri. Tuhan tidak ikut-ikut, teman-teman. Tuhan cuma bermain di area takdir saja. Jadi Tuhan tidak ikut campur, karena kalau ikut campur ada 6 miliar penduduk itu apa nggak bingung, belum hewannya, teman. Belum tumbuhannya, ya itu ribet gitu. Mending dikasih kebebasan aja. Kasus perceraian, Aldi Taher, di namanya ada perceraian. Nah, kenapa saya angkat ini kasus perceraian? Karena ada di satu identitas itu ada muncul perceraian. Makanya ini layak untuk diangkat karena banyak sekali kasus perceraian yang orang tidak paham kok bisa cerai gitu. Nah, ternyata di namanya ada perceraian. Nah, ini juga di kasus Sherina Munaf, ya itu ada perceraian di suaminya. Ini juga di Yuni Syara ada perceraian juga. Di Selin Evangelista itu ada perceraian juga. Makanya suaminya, anaknya banyak banget dari berbagai bapak. Nah, ini juga di Reza Arab, itu ada perceraian sehingga dia pisah sama Wendy. Ya, padahal dulunya bucin banget gitu. Nah, analisa nama usaha brand ini juga bisa, teman-teman. Nah, saya analisa Friendster yang sudah 40 tahun ke atas pasti kenal sama Friendster, ya. Dulu ini happening banget, heboh banget Friendster gitu. Sekarang sudah tidak ada karena energinya rendah banget ternyata, cuma 33% dan isinya juga tidak begitu bagus identitasnya. Dibandingkan dengan Facebook yang sampai sekarang masih ada, itu energinya jauh sekali. Facebook itu energinya 83% dan sekarang masih ada dan makin bagus. Ya. Kemudian ada Simon. Simon itu juga sudah hilang, teman-teman. Itu energinya 20%. Dibandingkan dengan iPhone yang
80%. Walaupun ada isi yang nggak bagus, tapi tetap lumayan. Ya, itu masih ada sampai sekarang. Nah, Toyota, Honda sampai sekarang masih ada dan bahkan setahu saya Toyota sempat menjadi yang terlaris di dunia, disusul oleh Honda. Dan Suzuki lumayan masih ada, Yamaha juga masih ada, walaupun ya rendah banget untuk Yamaha ya. Terus yang sudah nggak ada itu Pontiac, teman-teman. Pontiac ini merek mobil dulu sempat jaya banget juga. Energinya cuma 20% dan udah nggak ada. Disusul Nissan yang sudah mau nggak ada kayaknya. 33%. Ya. Nah, jika Anda ingin hidup hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya, susah sesusah-susahnya, ribet seribet-ribetnya, sial sesial-sialnya, dan segala macam yang berhubungan dengan itu, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini. Ya, nah, isi aja tuh. Tidak perlu ketiga-tiganya diisi di nama Anda. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah pernah cek nama ke Bro Prabu dan muncul seperti ini di nama Anda, dan jika Anda tidak percaya itu ya tidak apa-apa. Karena nanti saya akan jelaskan bahwa energi itu tidak butuh kepercayaan. Jadi tinggal tunggu aja gitu. Ya kita tidak, saya tidak mendoakan, loh. Saya sama sekali tidak mendoakan. Tapi dari pengalaman saya dari 2016, bahkan dari itu sebelumnya dari 2014 tepatnya, saya sudah mulai membuat program HCM 2014. Saya riset 2 tahun dengan puluhan ribu nama saya analisa. Itu saya membuktikan, saya menemukan bukti-bukti yang cukup kuat dan itu meruntuhkan waktu itu ketidakpercayaan saya gitu. Nah, seperti contoh analisa sebelumnya, mereka itu semua isi seperti ini yang hitam-hitam ini yang ngeri-ngeri ini ya. Nah, jika Anda ingin hidup indah seindah-indahnya, nikmat senikmat-nikmatnya, sehat sesehat-sehatnya, untung seuntung-untungnya, kaya sekaya-kayanya, maka isilah nama Anda dengan identitas yang bersih seperti ini. Ya, nggak ada yang cetak tebal ya, nggak ada yang huruf-huruf kapital itu nggak ada. Clear dan energinya 100. Ya nggak harus 100 sih, pokoknya clear aja gitu. Bagus gitu ya. Nah, hidup adalah pilihan dan kita bebas memilih. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan memberikan semua yang ada, hanya aja kita yang tidak memilih apa yang baik untuk kita. Itu ya, contoh simpelnya teman-teman, makanan di dunia ini ada banyak, ya. Ada makanan sehat, ada makanan tidak sehat. Ya Anda milih gitu. Milih kan, Anda mau makan nasi goreng atau salad, saya yakin udah pasti Anda milih nasi goreng. Ya. Padahal Anda tahu, salad itu lebih sehat daripada nasi goreng. Ya, paham ya? Ngerti kan maksudnya? Jadi pilihan itu ada di depan mata, tapi tetap aja gitu. Anda memilih yang nggak sehat gitu kan, tetap aja itu. Ada sate kambing, gulai kambing, nasi goreng, masakan Padang gitu. Tiba-tiba ada satu buah tomat, nah gitu kan. Atau satu keranjang tomat. Anda suruh makan, pilih mana? Anda pasti pilih yang tadi itu ya, sate kambing. Tuh. Padahal yang sehat itu tomat. Itu contohnya ya. Kan itu pilihan. Ya. Nah, nama-nama yang aman kita akan lihat. Agnes Monica Mungioto ini bersih ya, seperti tadi ya bersih, nggak ada yang kapital-kapital itu. Terus energinya juga 93, bahkan Agnes Monica 92. Ini membuat Agnes Monica kita tahu sendiri top ya. Ini juga Muhammad Yusuf Hamka, Raja Tol ya, namanya juga tinggi 92. Elon Musk juga cukup tinggi, bukan cukup tinggi sih, sudah tinggi 87 ya, clear ya. Brian Johnson juga tinggi 73, clear ya. Ingat ya, tidak ada yang cetak-cetakan tebal. Nah, kalau nama saja bisa sukses, kenapa tidak semua orang pakai nama orang sukses? Nah, pertanyaan yang menarik kan. Wah, Pak, kalau gitu saya pakai nama Elon Musk saja. Ya, nggak apa-apa, silakan gitu.
Cuma masalahnya seperti yang saya gambarkan di awal tadi, bahwa nasib manusia itu tercipta dari gabungan antara nasib dan takdir. Ya, nasib dan takdir. Jadi bisa aja gitu. Kalau misalnya Anda pakai nama Elon Musk gitu bisa aja. Tapi ingat juga bahwa jika badan Anda S, ya, baju Anda juga harus S. Jangan sampai badan Anda S, baju Anda XL gitu. Atau kebalikannya, badan Anda XL, baju Anda S gitu. Bisa aja misal baju Anda harganya 15 juta, 20 juta gitu kan. Tapi ukurannya S, badan Anda XL ya. Bagus bajunya tetap, tapi Andanya nggak bisa pakai gitu. Nah, tapi lebih mending dong, Bang. Misalnya Anda memiliki nama yang bagus walaupun nggak cocok itu tetap lebih mending gitu, daripada namanya udah jelek, nggak pas lagi kan gitu kan. Nah, itu lebih parah lagi. Ya, tapi jika Anda pakai Agnes Monica gitu belum bisa bagus, tapi belum tentu sebaik si Agnes Monica tadi ya yang sudah selaras. Nah, apakah Anda ingin identitas kehancuran atau identitas keberhasilan? Nah, itu pilihan, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, ada nasi Padang yang Anda sudah tahu, ya, dan ada salad yang juga Anda sudah tahu. Anda pilih yang mana dimasukkan ke dalam mulut Anda. Nah, ini semua pilihan. Manfaat dari Hypnocoach membuat nama untuk bayi. Nah, ini wajib teman-teman ya, karena nanti saya akan ceritakan inilah alasan saya untuk menciptakan Hypnocoach Name. Karena untuk buah hati saya sebetulnya. Cek nama calon pasangan. Nah, ini untuk mencegah Anda disakiti calon pasangan Anda, diceraiin calon pasangan Anda, atau bahkan Anda yang akan menceraikan calon pasangan Anda gitu. Karena Anda perlu tahu isi menu-menu kehidupan dari pasangan Anda. Ini penting. Karena ingat ya, menikah itu eh, zaman sekarang gampang, tapi mahal. Ya, gitu. Ya, gampang, tetap gampang, tapi biayanya berbeda. Zaman dulu mungkin murah, tapi zaman sekarang mahal. Jadi sayang banget Anda sudah keluar puluhan juta misalnya gitu, nikah tiba-tiba cerai gitu kan sayang. Mending uangnya diinvestasikan. Nah, cek. Nah, tapi kalau Anda punya pasangan yang bagus, teman-teman, itu sama dengan berinvestasi juga gitu kan. Ya, jadi contoh saya aja dah. Walaupun waktu itu saya tidak tahu nama juga, tapi secara untungnya saya tahu ini ya, saya tahu hipnoterapi itu, jadi saya bisa cek-cek pasangan saya waktu itu. Ya, sekarang itu bagi saya pasangan saya itu justru investasi gitu, karena dengan adanya pasangan saya rezeki saya lebih besar gitu-gitu kan, dia bisa bekerja lebih baik, saya jadi lebih passive income kan gitu, lebih lebih enak gitu. Jadi ini perlunya informasi yang Anda punya gitu. Nah, dengan ACN Anda tidak perlu seperti saya lagi gitu, karena tinggal kirim aja namanya. Anda tanya ke Bro Prabu, gimana ke depannya pasangan saya ini? Itu udah bisa, lebih praktis gitu. Nah, cek nama calon karyawan. Nah, ini juga sama seperti pasangan. Karyawan kan juga penting ya, teman-teman. Kalau Anda punya perusahaan atau punya toko, biar nanti Anda tahu ini calon karyawan Anda larinya kemana, nipu enggak, bawa duit enggak, kabur, kerjanya bener enggak. Nah, ini dari nama bisa tahu. Cek nama calon partner bisnis. Nah, ini juga sama, konsepnya semua sama. Jadi biar Anda ditipu oleh partner bisnis sana dan lain-lain. Cek nama bisnis yang mau diikuti juga sama. Kalau misalnya itu ada namanya gitu, bisnis yang mau Anda diikutin gitu. Bisa. Cek nama tempat yang energinya baik. Nah, misalnya untuk tempat tinggal, nah ini juga bisa. Dan masih banyak lagi. Asalkan ada nama, itu semua bisa dicek, teman-teman. Ya, asalkan ada namanya. Ya, kalau nggak ada namanya, ya, saya programnya nggak jalan gitu. Harus ada nama. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa ini adalah alasan saya sebetulnya untuk menciptakan Hidma Coach Name. Nah, saya punya dua orang anak, teman-teman, cowok cewek. Nah, keduanya ini saya dari kecil sudah berikan dia nama yang bagus. Ya, bagus menurut HCN ya. Ya, kalau menurut Anda nggak bagus ya nggak apa-apa, tapi menurut HCN itu bagus. Dan energinya selaras, semuanya sudah oke. Dan akhirnya
sudah terbukti gitu ya. Kedua anak saya ini adalah atlet taekwondo tuh. Mereka berprestasi semua, udah punya emas semua. Bahkan yang kecilan itu akan masuk nanti ke apa itu ya namanya, PON ya. Eh, ya itulah, ya Pekan Olahraga Nasional. Nah, tahun depan mungkin dia akan masuk. Dan dia sudah punya gaji sendiri, teman-teman. Sudah punya uang sendiri. Bahkan yang em, apa namanya, yang lebih keren lagi menurut saya nih, di usia dia yang seumuran ini masih kecil, dia sudah bisa mentraktir orang tuanya. Nah, saya dulu kayaknya seumuran mereka itu masih cengenges-cengenges ya, maksudnya gitu. Masih ya main ke sana kemari gitu, gitu. Tapi satu kata yang membuat keren yang bagi saya dan istri saya keren adalah habis dia juara dia bilang gini, papi, mami gitu, adik mau traktir nih makan. Dia kan udah juara nih dapat duit, ayo makan. Sebenarnya jumlahnya nggak banyak teman-teman dia traktir itu ya paling 300-400 ribu lah. Tetapi bukan itu yang saya lihat waktu itu sama istri adalah eh, saya sampai bilang sama istri, kamu dulu waktu umur sedia udah bisa traktir nggak? Saya bilang gitu waktu itu kan. Dia bilang, ya enggak lah. Nah itu kerennya. Jadi di umur waktu dia SD, sampai sekarang dia kelas 5 SD, itu dia udah bisa traktir gitu. Kan itu keren. Menurut saya sih keren. Nggak tahu menurut Anda ya. Menurut Anda biasa gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi menurut saya keren gitu. Dan dan dia punya penghargaan apa medali itu udah banyak banget. Dan untuk nyari sekolah dia udah gampang sekali, berdua ini udah gampang. Jadi sekolah yang nyari mereka, bukan mereka yang nyari sekolah. Jadi sekolah udah ngantri, ini Pak, Bu, anaknya masukin ke sini aja gitu. Karena kan dia punya prestasi kan, gitu ya. Jujur kalau soal soal akademis saya tidak begitu ngepush ya mereka. Kayak misalnya pelajaran gitu-gitu enggak. Karena bagi saya belajar bisa di mana aja teman-teman. Toh juga nanti kalau yang penting itu adalah sekolah ya. Belajarnya enggak. Paham nggak maksudnya? Sekolah itu bertemu orang-orang kan. Jadi dia bersosialisasi belajar di situ. Tapi kalau untuk ilmu pengetahuan, sepertinya pelajaran-pelajaran itu menurut saya tidak begitu pentingnya. Yang pentingnya adalah sosialisasi di sekolahnya. Tuh. Karena belajar itu bisa di mana aja teman-teman. Apalagi sekarang, wah udah canggih. Ada AI, ada Google, ada macam-macam. Belajar bisa di mana aja tuh. Nah, untuk mereka lah saya merancang Hypno Coach Name untuk warisan buah hati saya. Jadi bagi teman-teman yang tidak percaya dengan Hypno Coach Name, itu tidak masalah sama sekali. Bagi saya ya, karena memang tujuan saya di awal adalah untuk mereka berdua ya. Tapi karena guru spiritual saya mengatakan bahwa ini bagus dan harusnya kamu bagikan ke orang-orang karena bagus untuk karma juga, kata guru saya waktu itu. Akhirnya saya bagikan ke orang-orang dan akhirnya Zoom ini ada gitu ya. Nah, agama saja teman-teman. Itu 60% di dunia ini yang tidak percaya gitu. Ya, bayangkan, agama loh. Agama yang udah umurnya 1500 sebelum Masehi sampai sekarang itu sudah ada agama. Masih 60% tidak beragama. Ya, 80%, 18% hanya formalitas, 15% religius tapi belum konsisten, 7% jalanin agama sepenuh hati. Ini bukan saya yang ngomong, tapi dari Pew Research Center and Gallup Global Religious Landscape 2020, dirilis tahun 2025. Nah, ini data bukan saya yang bikin ya, teman. Kalau saya bikin kayak ini puyeng pasti. Nah, ini data yang sudah ada saya ambil. Ternyata dunia ini gak semua orang aktif. Bahkan bisa dikategorikan tidak beragama itu 60% cukup tinggi. Tuhan aja ada yang nggak percaya apalagi apa yang ada Zoom ini gitu. Anda sah aja nggak percaya gitu maksud saya. Nah, ACN sampai saat ini memiliki eh, ribuan testimoni. Nah, ini salah satu testimoni yang menarik karena eh, ibu ini udah datang sama saya udah lama banget teman-teman. Mungkin sekitar 4-5 tahunan lah. Lebih Bapak. Saya tahu ibu ini dari nol, datang sama saya, lusuh banget,
banyak banget punya masalah, banyak banget punya problem di hidupnya. Bahkan katanya punya uang di rekening 5 juta aja nggak pernah dari dia kecil gitu. Sampai dia umur segitu waktu itu, teman-teman. Ceritanya cukup sedih gitu. Waktu saya ceritakan tentang konsep nama sama beliau, beliau semangat banget pingin untuk merubah nama waktu. Tapi kendalanya teman-teman, uang nggak punya waktu itu. Ya saya cuma bilang ya di mana ada kemauan, di situ ada jalan Bu, saya bilang gitu kan. Nah saya cuma bisa membantu sampai pembuatan nama, tapi untuk dana silakan cari sendiri. Saya bilang gitu. Artinya ibu itu entah gimana caranya teman-teman, pokoknya dia pinjam duit waktu itu dia cerita. Dia pinjam duit, dia pinjam duit ke temannya, akhirnya dia melakukan pembuatan nama baru. Itu sekitar 4-5 tahun yang lalu, ya waktu itu. Dan akhirnya ini kesaksian yang diberikan kepada saya sekitar 4-5 hari yang lalu. Ya, ini terakhir testimoni buat saya pencapaian yang dia dapatkan. Nah, ini udah tertulis ya di situ, Pak, makasih ya nama Aceh emang keren, reward sen gratis udah diperoleh. Terus dapat Mio nih, Beat, dapat Beat Door Prize juga kata. Terus ada lagi Pak, oh nama lagi nih. Top Income 25. Jadi seluruh di Indonesia itu ada top income 25 dia masuk. Terus master stokis. Bagi yang nggak tahu stokis itu toko ya, toko. Toko penjualan tertinggi nomor satu di se-Indonesia. Iron Lady katanya. Ya, terus platinum member. Nah dia mengatakan Astungkara itu artinya eh, kayak alhamdulillah itulah ya kalau di dalam Muslim. Itu terima kasih banyak sudah merubah kehidupan saya dan keluarga menjadi sangat baik. Suami juga top 25 income. Jadi selisih dua ya dari si ibu ini. Amazing, gak nyangka. Dan ini sebenarnya banyak banget kesaksian sebelum-sebelumnya, teman-teman. Dan sekarang ibu ini sudah membantu kurang lebih 10 keluarganya untuk ubah nama. Ya, jadi sampai sekarang itu dia sudah punya 10 orang yang dia bantu di keluarganya dan semua hidupnya berubah. Dan sekarang beliau sudah bukan 5 juta lagi di dompetnya, di rekeningnya, sudah puluhan juta bahkan, ya, puluhan juta, mungkin ratusan juta karena plus reward-reward yang diterima, ya, itu bumi dan langit dan itu ditempuh teman-teman kurang dari 10 tahun, ya. Jadi dari pertama ibu ini datang lusuh gitu, nggak punya apa-apa, sampai sekarang nggak pernah di rumah keliling dunia terus, ya. Jadi itu yang didapatkan. Nah, itu salah satu testimoni ya yang menurut saya keren gitu. Banyak banget. Ada juga kalau saya ceritain sedikit, awalnya gitu juga datang ke saya nggak punya duit, teman-teman, bapak-bapak nggak punya duit, datang saya nggak punya duit, orang Malang datang ke saya nggak punya duit, terus mau ubah nama, dia jualan vanili, teman-teman, teman-teman tahu ya vanili, jualan vanili itu laku. Saya baru tahu kok ternyata vanili itu mahal, per kilonya mahal banget, jutaan ya, 4 juta apa berapa gitu per kilo. Nah si bapak ini jual vanili laku, dapat duit 3 juta teman-teman, dapat duit 3 juta, terus bilang ke istrinya, bilang ke istri, Bu, saya rubah nama atau makan katanya gitu. Terus dengan bijaksana istrinya bilang, setengahnya ubah nama, setengahnya makan. Ya, setengahnya ubah nama, setengahnya makan. Akhirnya si bapak ini setengahnya dipakai ubah nama ke saya waktu itu. Akhirnya setelah namanya jadi, beliau terapi nama, lakukan terapi nama seperti yang disarankan oleh HCN. 4 hari setelah terapi, teman-teman, tiba-tiba ada pesan di Instagramnya. Pesannya itu dari Rusia, teman. Nah, waktu itu lagi ngetren-ngetrennya zaman-zaman penipuan. Waktu itu ya, penipuan. Jadi si bapak ini curiga apakah bener nih orang mau pesan vanili gitu kan. Karena dia sempat posting vanili di Instagramnya. Si Rusia ini ngontak lagi sampai telepon. Nah, terus akhirnya si bapak ini karena nggak punya duit, dia bilang kayak gini,
Kalau kamu mau, saya belikan sampel 10 kilo. Kamu kirim duitnya dulu. Kalau kamu percaya juga, kamu kirim duitnya dulu. Nanti saya kirim barangnya ke Rusia. Tanya gitu. Nah, dia juga anggapnya itu bohongan, teman-teman si bapak ini. Beliau anggapnya bohongan, karena nggak mungkin lah bulenya kirim duit gitu. Nah, kemudian bulenya pun ternyata benar. Besoknya ngirim duit dan nelpon bahwa saya sudah kirim duit. Akhirnya diberikanlah vanili, teman-teman. 10 kilo dikirimkanlah ke Rusia. Nah, setelah barang itu sampai di Rusia, si bule Rusia ini telepon lagi si bapaknya bahwa mengatakan, wah inilah vanili yang saya cari. Dan teman-teman tahu, orderan pertama satu kontainer vanili, satu kontainer vanili, dan itu sampai sekarang beliau sudah bumi dan langit juga. Saya sampai sempat dikirimin bukti surat kontraknya. Jadi beliau mensuplai vanili ke Rusia dan ke mana ya satu lagi itu ke Turki atau kemana gitu. Ya, itu yang terjadi. Hanya nggak punya duit setengah-setengah yang tadi saya cerita di awal itu. Sekarang sudah banyak banget uangnya. Nah, bayangin aja, panil itu per kilo 3 sampai 4 juta kan. Satu kontainer berapa itu? Berapa kilo isinya? Ya. Saya banyak punya cerita-cerita seperti itu, kesaksian-kesaksian, teman-teman. Ada banyak banget, ya. Salah satunya ini yang ada gitu. Ya, kesaksian-kesaksiannya. Ya, jadi nggak mungkin metode saya itu tidak berhasil kalau tidak ada kesaksian yang banyak gitu ya. Nah ini, nah tadi si ibu tadi yang saya bilang keliling Indonesia itu memperkenalkan ASEAN kepada si cewek ini gitu tuh. Cewek ini kena schizophrenia. Schizophrenia itu susah banget disembuhin. Dan ini adalah video testimoninya bahwa dia sudah mengalami kesembuhan karena terapi nama. Gitu ya, saya nggak usah tampilin videonya. Nah, kemudian bapak ini juga. Bapak ini 7 hari setelah terapi nama, sinusnya 12 tahun sembuh, teman-teman. Hanya dengan terapi nama. Si bapak ini sampai bingung sendiri, apakah betul saya sembuh gitu. Di video ini sebenarnya ada. Nah, ini yang belum punya keturunan juga ada beberapa testimoni yang saya punya, akhirnya punya keturunan setelah terapi nama. Jadi ada banyak sekali teman-teman testimoni tentang eh, ACN dari berbagai macam jenis gitu. Ribuan saya punya testimoni dari 2016 sampai sekarang itu sudah ribuan. Cuma saya nggak mungkin tampilkan di sini ya karena eh, habis waktunya nanti. Nah, AJN juga bisa dipakai untuk menghitung seperti pilpres, ya pilkada gitu-gitu bisa teman-teman. Kayak ini nih, pilpres 2019, pilpres 2014. ACN selalu menghitung dengan tepat ya. Angka tidak pernah bohong kalau di ACN. Nah, ini waktu saya menghitung Koster dan Sudikarta waktu itu, Koster dan Mantre, jelas banget 63 dan 55 akhirnya Pak Koster jadi gubernur. Saya diundang untuk ngobrol-ngobrol berdiskusi tentang nama waktu itu. Dan Pak Koster juga sangat mendukung tentang keilmuan nama. Nah ini yang waktu kemarin 2024 saya menghitung kembali ternyata Koster 78% melawan 59% dan akhirnya seperti inilah hasilnya perolehannya dan Pak Koster kembali menjadi gubernur. Ini saya analisa sebelum terpilih ya, bukan setelah terpilih saya analisa, enggak. Jadi postingan saya itu ditampilkan sebelum pemilihan, bukan setelah pemilihan, teman. Jadi media-media di Bali itu menampilkan postingan saya, ini analisa dari HCN, Hypnocoach Name, peluang Koster menang sekian. Dan ini setelah pemilihan, hasilnya seperti ini. Tuh, jadi jangan pikir saya analisanya itu setelah pemilihan, saya analisa, enggak. Jadi sebelum pemilihan itu dianalisa. Bahkan waktu yang ini, waktu yang sebelumnya ini, bahkan 4 bulan sebelumnya sudah dipublish. Yang ini, waktu itu. 4 bulannya itu sampai kalang kabut, sampai waktu itu ya. Waktu ada satu tokoh spiritual di Bali yang mengatakan bahwa mantra Sudikerta menang waktu itu. Terus wartawannya bilang ke saya, Pak, ini tokoh spiritual yang terkenal di Bali mengatakan bahwa mantra menang, Pak. Wartawannya ngomong itu ke saya. Saya cuma jawab,
Ya, ya nggak apa-apa, kan namanya dia menganalisa berdasarkan penerawangan. Kalau saya kan berdasarkan angka, saya bilang. Ya silahkan aja. Cuma saya tetap yakin dengan angka ini karena saya udah punya bukti analisa-analisa sebelumnya tidak pernah meleset. Ya kalau ini meleset berarti ini bugnya, berarti ada yang error di sini. Dan akhirnya waktu itu terbukti. Ya teman-teman, itu ya. Nah ini juga bisa untuk bola ya teman-teman, menganalisa tim bola. Cuma jangan nanti saya diminta untuk analisanya, karena ini takutnya untuk judi ya. Jadi saya tidak. Ini untuk bukti aja bahwa ACN itu bisa digunakan untuk apa saja. Ya, bagaimana cara kerja HCM? Nah, ini perlu teman-teman tahu karena proses penciptaan itu terjadi 3 kali ya, di identitas, di pikiran, dan di kenyataan. Mungkin yang Anda tahu hanya di pikiran dan menjadi kenyataan. Mungkin itu yang hanya Anda tahu. Karena kalau saya katakan Anda berpikir dulu baru menjadi nyata, betul kan? Anda berpikir ikut Zoom, akhirnya Anda ikut Zoom. Itu dari pikiran dulu baru jadi kenyataan. Tapi fakta sebetulnya adalah 3 kali, teman-teman. Di identitas dulu diciptakan, terus disambungkan ke pikiran, dan menjadi kenyataan. Nah, contohnya misalnya, nah gini. Jadi kata-kata orang-orang bijak di luaran sana kan, apa yang kamu pikirkan akan menjadi perilakumu dan menjadi kebiasaan dan menjadi nasibmu dan menjadi kenyataan. Itu orang-orang bijak di luaran sering mengatakan. Saya contohin misalnya, Anda berpikiran sedih, terus perilaku Anda menjadi pendiam, terus kebiasaan Anda jadi memendam, dan Anda jadi seorang pendendam, dan akhirnya GERD, MAH, cancer itu muncul. Itu siklusnya yang orang umum biasanya tahu. Tapi sebetulnya itu siklus kurang lengkap, teman-teman. Yang lebih lengkap adalah karena emosi tidak stabil ini yang mengirimkan sedih, sehingga sedihnya menjadi perilaku pendiam, sehingga menjadi penendam, memendam, penendam, dan mah dan gerd gitu. Jadi ada identitas emosi tidak stabil namanya yang mengirimkan pikiran sedih gitu. Nah, jika Anda bereskan di pikiran saja, maka ya akan terulang terus-menerus gitu ya. Nah, jadi ACN itu bekerjanya di identitas, bukan di pikiran. Ya, jadi sama sekali bukan di pikiran. Memang sih pikiran itu pintu masuknya, tapi tetap bekerjanya di identitas. Nah, saya contoh ini ACN dan sehat. Jika Anda ingin sehat gitu, jika Anda membereskan di pikiran dan fisik saja, hasilnya bisa sehat. Contohnya Anda hipno, meditasi, yoga gitu, terus jaga makan, olahraga teratur. Anda bisa sehat. Tapi tidak maksimal, teman-teman. Masih abu-abu. Dibandingkan Anda pilih yang bawah, energi, pikiran, fisik, hasil, segala macam. Itu di-completing. Kenapa saya bilang yang atas ini masih abu-abu? Karena saya ada buktinya nih. Temen gua kena stroke 36 tahun, padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym. Nah, kelihatan sehat banget. Nah, kan ini dia. Ya, sehatnya abu-abu tuh. Ternyata akhirnya meninggal ya, karena katanya overthinking apa, sakit karena pikiran. Kalau saya tahu nama orang ini, saya bisa cek, saya bisa kasih bukti bahwa dia pasti punya emosi tidak stabil dalam namanya. Itu ini yang membuat dia memiliki penyakit overthinking itu katanya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan HCN? Gampang, teman. Ingat ya, saya bukan orang yang suka ribet. Jadi saya akan membuat satu cara yang sangat gampang. Cek nama Anda di hypnocoachname.com, gratis. Ya, jadi tidak bayar, gratis ya. Jadi ada kemarin yang di Zoom sebelumnya itu minta bayar gitu. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Padahal sudah kita kasih gratis. Jadi kalau gratis aja masih nggak mau ngecek, nah ini berarti ada yang salah. Berarti bro nanti kita bayarkan aja. Kita bikin eksklusif satu cek nama gitu 500.000 gitu ya. Ngecek doang. Lumayan itu ya. Kan biar eksklusif. Nah, lihat apakah ada identitas berbahaya. Nah, Anda perlu lihat nih apakah ada identitas yang bercetak tebal, yang kematian, kecelakaan gitu-gitu. Anda perlu cek. Nah,
niatkan apakah mau diberesin atau ditunggu terjadi. Nah, ini penting teman-teman karena kan kembali Anda punya pilihan. Begitu Anda tahu nama Anda itu isinya kematian bunuh diri misalnya atau kecelakaan gitu misalnya. Anda dihadapkan dengan dua pilihan kembali, membiarkan atau membereskan. Nah, sama, Anda lapar nih, kan? Di depan Anda ada nasi Padang dan salad. Anda dikasih dua pilihan. Anda mau ambil yang salad atau yang nasi Padang. Nah, sama lagi. Pilihannya tetap di Anda nih. Kalau mau nasi Padang ya nggak apa-apa. Nggak apa, tinggal tunggu 20 tahun lagi gitu aja. Ya karena kan Anda berpeluang gitu. Kalau makanannya seperti itu, Anda berpeluang eh, yang pertama kan insulin spike. Insulin spike jadi ntar resisten insulin gitu-gitu nanti peluangnya. Terus itu peluang yang ujungnya stroke gitu. Ya kalau Anda makannya sering itu. Kecuali Anda makan itu ya sebulan sekali nggak masalah. Ya seminggu sekali nggak masalah. Tapi maksudnya gini, seminggu sekali Anda makan nasi Padang, tapi di 6 harinya Anda makan rebusan gitu maksudnya ya. Itu nggak masalah. Tapi kalau sekali masak Padang, sisanya soto, sate gitu ya sama aja sih. Nah, pilih level perbaikan nama di HCN. Nah, ini nanti info via WhatsApp ya, teman-teman. Menunggu nama selesai dan melakukan instruksi yang diberikan HCN, perubahan akan terjadi dalam 20 hari sampai 20 sampai 30 hari. Jika mengikuti instruksi dengan benar, digaransi. Ya, HCN berani menggaransi bahwa Anda pasti berubah dengan terapi nama. Itu pasti berubah. Kalau nggak berubah, ada yang salah dengan apa yang Anda lakukan. Gitu. Dan ini sering sekali saya temukan di lapangan. Ya, begitu konsul ke saya lagi, ya ternyata salah lah caranya, ternyata salah lah itunya. Bahkan yang lebih tragis, namanya salah, teman-teman. Saya udah berikan nama A gitu, tiba-tiba namanya dirubah sama dia sendiri B gitu kan nih. Ya kan salah besar itu maksudnya. Saya udah kasih nama A, tidak usah diutak-atik. Tiba-tiba dia punya inisiatif sendiri, menambahkan satu huruf. Ya akhirnya berubah lagi tuh. Nah, konsultasi bisa dilakukan via WhatsApp atau telepon, lebih hemat. Jika mau konsultasi langsung akan menambah biaya karena saya di Bali ya, ada di luar Bali. Kecuali Anda di Bali, tapi kalau Anda punya uang lebih, bolehlah saya diundang dengan Prabu, bos Prabu saya, Bro Prabu ini boleh diundang lah kita ke mana gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terapi nama bukan metode instan. Mie instan saja, teman-teman. Mumpung ada nih contoh. Nah, mie instan. Saya sampai beli mie instan nih buat nyontohin Zoom malam hari ini, bro. Saya beli mie instan nih, bro. Pop mie apa nih? Mie sedap. Ini aja nih, kalau Anda mau makan nih, harus dibuka dulu lah. Dibuka dulu, dilepasin nih tutupnya, diisi air panas, ditunggu dulu gitu. Kan nggak langsung makan gitu kan, nggak ya? Jadi mie instan aja tidak instan. Nah, HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi, dan itu karena diri kita sendiri. Keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Nah, wah saya sudah tua nih, ribet banget kalau ubah nama, KTP, dan lain-lain itu harus dirubah. Jawabannya tidak. Karena yang dirubah itu adalah nama Niskala. Niskala itu yang tidak terlihat ya. Itu adalah di mental dan spiritual. Dan nama skala yang terlihat itu adalah di KTP, surat-surat dan lain-lain. Yang dirubah itu yang di skala ya, mental dan spiritual, teman-teman. Jadi tidak perlu ubah-ubah KTP, itu nggak perlu. Ya, saya ingatkan tidak perlu. Nanti perlu juga Bro Charles sampaikan, Bro Prabu sampaikan ke teman-teman bahwa tidak perlu rubah-rubah KTP, SIM, dan lain-lain. Nah, ingatlah bahwa identitas itu sama dengan menu. Seperti yang di depan tadi, warung lesat enak, dan menunya seperti ini, ya. Dan Anda juga sudah jawab itu wajar, orang memesan sate kambing. Wajar kan? Sekali lagi ya saya tanya, wajar tidak jika Anda punya warung lesat enak, dengan menu sate kambing, orang datang beli sate kambing. Wajar ya? Nggak ada yang salah ya. Ya nggak wajar lah orang datang beli paku 1 kilo, itu nggak wajar. Nah itu yang jika Anda punya identitas miskin, wajar Anda miskin gitu maksud saya, ya. Jika Anda punya identitas kaya, wajar Anda kaya, gitu. Nah, jika Anda ubah menunya jadi nasi goreng, maka orang akan pesan nasi goreng, gitu.
Jadi menu berbeda, pembeli juga berbeda, tuh. Ya. Nah, apakah menyalahi Tuhan kalau merubah nasib atau identitas? Nah, ini selama kita masih dalam takdir, tidak akan menyalahi teman-teman. Tuhan memberikan kita kebebasan apapun. Nah, saya bilang tadi sama juga. Salah nggak, teman-teman, kalau saya pilih nasi Padang dibandingkan salad? Jawabannya tidak. Ya, Tuhan nggak salah kamu kan nggak ada salahnya. Ya nggak ada salahnya kan? Itu pilihan bebas-bebas ya. Tapi jika Anda pilih nasi Padang, peluang ke depannya seperti ini. Jika Anda pilih salad, peluang ke depannya seperti ini. Itu aja adanya. Ya. Saya contohkan takdir adalah jalan raya. Selama Anda berjalan di jalan, maka Anda mau pelan, mau ngebut, mau zigzag, silahkan. Selama tidak keluar dari jalan raya, maka itu bisa dilakukan. Yang tidak bisa dilakukan adalah melawan takdir. Contohnya berusaha hidup selamanya tanpa mati-mati. Nah, itu belum bisa sampai sekarang, teman-temannya. Ya, ini yang disebut menyalahi takdir. Nah, teman-teman, saya sudah belajar hampir semua metode untuk membereskan kehidupan. Mulai dari hipnosis, meditasi, yoga, garis tangan, tarot, tanda tangan, baca retina, dan masih banyak lagi. Sudah habiskan ratusan juta untuk belajar. Dan kenapa HCN? Karena HCN adalah metode termurah, termudah, dan terlengkap. Nah, jadi kalau Anda suka yang termahal, terribet, dan terspesifik, nah HCN bukan itu. Karena saya ingin menemukan satu metode termurah, termudah, terlengkap. Kenapa bisa? Karena kita bermain di area dasar. Itu ya, di area dasar. Sama kalau saya ditanyakan, apakah ada obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Adakah obat atau adakah vitamin yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Jawabannya ada jika Anda bermain di sel. Ya. Karena sel membentuk organ, organ membentuk tubuh. Kalau Anda bisa bermain di sel, semua penyakit pasti sembuh dengan satu obat. Ya, gitu ya contohnya ya. Nah, ini kita sama. Kenapa semua masalah dalam kehidupan bisa beres? Karena kita bermain di identitas. Dan itu dasar dari semua. Jika Anda tidak percaya, silahkan pelajari dulu yang apa yang saya pelajari. Ya, setelah membuktikan baru kembali ke HCN. Nah, ini contohnya nanti di nocodesname.com. Anda bisa isi kayak gini ya di webnya untuk cek nama gratis ya. Udah gratis dikasih bonus lagi ya, bro ya, betul ya? Dikasih bonus lagi tuh. Kurang kurang apa lagi? Udah udah gratis dikasih bonus. Kayaknya terlalu baik dah kita ya, bro. Kayaknya kita terlalu baik nih. Kayaknya harus lebih di, di ini lagi nih. Di apa namanya itu diperketat. Bagi yang sudah melakukan cek nama dan belum melakukan perubahan nama, maka waspadalah karena tidak percaya itu manusiawi, teman-teman. Saya ingatkan, Anda tidak percaya itu manusiawi. Masalahnya yang Anda ajak berurusan bukan manusia. Sebenarnya yang Anda ajak berurusan itu bukan saya, melainkan energi. Dan energi tidak butuh kepercayaan untuk bekerja. Ya, saya contohkan. Api itu tidak butuh Anda percaya bahwa itu panas. Jika api didekatkan ke tangan Anda, ya maka Anda akan terbakar. Ya, oke ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah ubah nama, silakan berbagi kesaksian di kolom komentar jika ada ya. Karena jika Anda, apa namanya itu, jika Anda tidak bisa berbagi waktu, maka berbagilah uang. Jika Anda tidak bisa berbagi uang, maka berbagilah tenaga. Jika Anda tidak bisa berbagi tenaga, berbagilah ilmu. Jika Anda tidak bisa berbagi ilmu, berbagilah yang paling kecil, yaitu informasi. Karena apapun yang Anda bagikan kepada sesama manusia, itu semesta akan menghitung sebagai poin satu. Dan semesta akan mengirimkan balasannya satu juga. Gitu ya. Namun jika Anda belum mau berbagi, jangan keluh hidup Anda seret. Anda sendiri yang membuka hukum semesta. Karena orang yang tak mau memberi tak perlu heran saat hidupnya tak ada hadiahnya lagi. Itu ya teman-teman, itu dikatakan juga di berbagai agama.
bahwa berbagi itu penting. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi malam hari ini. Dan sekarang sesi tanya jawab silakan. Saya kembalikan ke Bro. Baik, terima kasih Pak Jendra. Siap, Oke, sama-sama. kita sekarang ke pertanyaan teman-teman ya. Ah, ah, ada Pak Wartika. Pak Wartika ini masih baru pertama kali join ya, Pak Jendra ya. Tadi udah cek nama Siap. juga sama Pak Jendra nih, saya udah kirim hasilnya. Terus Pak Wartika nanya gini, Pak saya mau tanya kenapa analisa Bapak itu berupa opsi pilihan, misalnya sakit ada opsinya, kenapa tidak to the point saja satu pilihan? Hmm, Oh, loh, memang memang itu rentetan gini. Jadi internal, eksternal, dan gabungan gitu ya Pak Wartika. Maksudnya gini, nanti nanti bisa kelihatan dari pendukung-pendukung di bawahnya apa peluang terbesarnya. Sebetulnya bisa saya tampilkan dengan detail. Cuma nanti takutnya gini, Pak. Bapak kan tahu nih budaya Indonesia. Nanti takutnya saya dikira sakti banget gitu kan. Dikira dukun, dikira apa. Sebetulnya bisa kelihatan, Pak. Saya sampai bisa tahu kapan waktunya itu sampai bisa tahu sebetulnya. Cuma saya tidak tampilkan karena takutnya menghebohkan gitu kan. Jadi malah nanti, oh ini lebih sakti dari apa, lebih sakti gitu nanti. Saya malas mendengar kata-kata itu sebetulnya. Bisa aja. Bahkan mama saya tahu kapan beliau meninggal, tahunnya saya tahu. Dan saya setelah mama saya meninggal, baru saya sampaikan ke kakak-kakak saya kasihkan eh, bukti analisanya waktu. Saya udah buat sebelumnya. Dan saya nggak kasih tahu siapapun waktu itu. Bahkan ke mama saya nggak kasih tahu. Bisa, Pak Wartika. Cuma saya tidak mau terlalu, apa ya bahasanya, bombastis, terlalu apa sih kalau jualan produk terlalu over over overclaim gitu, overclaim betul ya. Saya nggak mau overclaim dengan HCN. Jujur aja, eh, Bapak, eh, teman-teman ya, jujur aja bahwa banyak banget yang bisa dilakukan oleh HCN sebetulnya, sampai bisa tahu detail banget gitu. Tapi saya tidak tampilkan, yang saya tampilkan sekarang itu paling cuma 10-20% ya dari keseluruhan HCN yang ada. Nah, eh, ACN tuh bisa tahu bahkan gini, kalau dua nama dipadukan, ini ujungnya kemana? Ini akhirnya cerai, ini akhirnya kaya, ini akhirnya miskin, itu bisa tahu sebetulnya. Cuma enggak, itu bro bro apa namanya bro Prabu udah pernah itu menganalisa itu. Tapi enggak, itu bukan analisa template dari HCN. Ya, teman-teman ya, bukan itu analisa template-nya enggak gitu. Analisa template-nya itu yang seperti yang saya tampilkan tadi. Itu aja cukup, udah cukup keren ya, apalagi ditampilkan lebih detail. Takutnya di Indonesia ini kan banyak yang nyinyir ya. Nah, takutnya ntar dinyinyir jadi lebih susah lagi nanti. Ya mungkin 10 tahun lagi lah, 15 tahun lagi lah. Itu mungkin nanti eh, generasi selanjutnya, mungkin anak saya mungkin yang nanti menjadi penerus ACN karena memang apa namanya ini pasti akan saya wariskan gitu ke anak-anak saya. Mungkin nanti dialah yang tampil dengan HCN versi 2 gitu kan. Versi bisa tahu matinya kapan gitu kan. Bayang gitu Pak Wartika ya. Jadi itulah kenapa ada pilihan karena opsinya itu memang segitu rentetannya. Jadi jalurnya memang seperti itu. Jadi eh, kenapa kenapa coba diperhatikan. Yang poin pertama itu mati dibunuh, kecelakaan, ditusuk, itu rentetan eksternalnya. Kalau internalnya gantung di bunuh diri, sakit, sakit itu internal ya. Kenapa? Karena sakit itu salah kita. Terus kecelakaan karena lalai, nah, itu satu rentetan. Jadi memang memang satu apa ya? Satu siklusnya di situ gitu. Makanya jadi kelihatan pilihan sebetulnya. Padahal sebenarnya enggak. Itu satu rentetan internal eksternal gitu. Itu ya. Lanjut. oke, lanjut. Oke, begitu ya Pak Wartika ya.
Sebenarnya kalau mau didetail bisa. Ujung-ujungnya kalau ngomong sama Pak Jendra ntar berani bayar berapa gitu. Ya, ya. Kalau mau detail bisa, bisa. Oke, Takutnya terus ntar yang bacanya juga nggak kuat gitu kan. Jadi nggak yang kuat. masuk gini sih bener, masa sih gitu nanti takutnya. Ya, Padahal itu kalau dijalanin bener. ya. Oke, dari Mas Deki. Mas Deki ini nanya perbandingan pengaruh nih scalar dan scalarnya Ini berapa skala, persen? Ini skala skala ya. dan skalanya berapa persen, Pak? Kalau pengaruh keduanya ya 100%. Cuma kan memang eh, itu dibagi tiga kan. Ini skala itu isinya mental spiritual. Skala isinya fisik gitu aja sebetulnya. Ya jadi perbandingan gimana tuh? Orang tiga ini, ya kan? Jadi kalau ketiganya ini jadi 100% gitu kalau untuk perubahan. Makanya kalau dari kecil, dari kayak anak saya kan dia dari kecil di sudah di identitasnya di aktenya udah nama bagus. Jadi dia skalanya udah bagus. Itu istilahnya. Itu ya Pak Deki. Ya, sebagai informasi Pak Jendra, Mas Deki ini namanya 100% Pak Jendra. Ya waktu itu Ya kita betul. cek. Udah Jadi ingat Mas saya Deki tuh. ini emang enak diajak ngobrol gitu. Ah, Enak pasti. orang-orang nama 80% ke atas tuh enak diajak ngobrol. Cuma waktu itu kita cek apa ada ketidakselarasan di tanggal lahir ya. Bisa begitu ya Pak Jendra ya? Mungkin bisa Ya dijelasin Pak gabungan Jendra. dari eh, Hmm. jadi kalau Pak Deki ini ya kayak contoh tadi bajunya S, badannya XL gitu. Ya, itu gitulah modelnya. Belum belum Pak. Tapi ya mending daripada nggak punya nama bagus. Iya, ya. Ya Kalau tetap. misalkan Pak Deki ini mau ubah nama, misalkan sekarang kan cuma ada level 2 nih, 93% ya Pak Jendra. Berarti eh, persentasenya turun nggak apa-apa ya, yang penting nggak selaras apa-apa, dengan nggak salah. tanggal lahirnya ya. Ya nggak apa-apa. Daripada pakai nama tinggi itu sama kayak motor atau otomotif ya. Motornya kencang tapi nggak tahan jebol gitu. Atau nggak begitu kencang tapi bisa jauh gitu. Ya mending nggak bisa kencang, maksudnya nggak begitu kencang tapi bisa jauh gitu. Mending itu, Ya, mending ya. gitu. Sip. Oh Begitu ini ya Pak, Mas Deki ya. ini ada testimoni kayaknya. Ya, ini dari Pak Didik ya, Pak Jendra. Nih, aku bacain ya. Malam Pak Jendra, Bro Prabu. Hari ini hari ke-47. Widih, makin seru. Kayak bukan saya yang biasa lagi nih, Pak. Biasanya saya suka gerasa gerusu, baperan, sensi, nyolot. Apalagi kalau ada yang nggak cocok. Tapi sejak 2 minggu ini beda banget, Pak. Sekarang mau ada berita buruk, makanan nggak cocok, sekarang kalem aja. Sampai istri dan teman kantor bilang, kok lu berubah? Lucu, Pak. Nah, gimana? Gimana tanggapannya, Pak Jendra? Hmm. Ya, bukan lucu Pak, keren gitu dong. Justru keren dong, ya kan? Jadi kayak apa ya? Karena kan memang identitasnya berubah, Pak. Pertama, identitasnya berubah, otomatis ya tadi menu Bapak berubah, yang belanja juga berubah gitu. Jadi kan sekarang udah lebih diperbaiki lah gitu istilahnya. Aliran energinya udah mulai mulai masuk, nama barunya mulai masuk. Ini termasuk salah satu yang cepat. Ini pakai pakai apa ya? Apa namanya istilahnya? Termasuk yang sudah banyak mendapatkan perubahan. Itu. Intinya terus saja Pak untuk Pak Didik, terus aja terapinya dilakukan karena nanti semakin banyak dah ininya. Ya lucu-lucu gitu. Bukan lucu sih. Ya lucu Iya. emang ya. Gitu. Nanti kalau Iya. ditanya sama teman bilangnya Pak, kamu kok lu berubah sih? Ya kan manusia itu memang harus berubah. Waktu lu kecil, badan lu segitu, sekarang lu gini kan berubah. Kalau lu nggak berubah, ya nggak wajar bilang gitu Pak. Nah makanya kalau kalau ada teman kita ketemu ya sama teman nih, teman SMP misalnya.
lu dulu SMP kayak gini, sekarang nih, kok berubah kayak gini? Ya bagus dong, berarti aku manusia gitu. Kalau misalnya dia dikatakan, lu kok nggak berubah-berubah, itu hati-hati, Pak. Tidak berkembang. Ya, wah waktunya habis. Oke, oh ini Mas Didik juga. Terima kasih Pak Jendra dan Bro Prabu. Buat saya bagus banget. Sekarang makan nggak brutal Pak, nggak mikir malah lebih enjoy Pak. Wah mantap. Ya, mantap, mantap. Jadi setiap orang tuh bisa berubah gitu ya, dan kita tuh bisa terkaget-kaget sama perubahan kita ya Pak Jendra ya. Kok bisa Betul, betul. bisa sebegitunya gitu berubahnya ya. Iya, karena kan itu sebenarnya susah loh. Kalau kalau dilakukan manual oleh Pak Didik itu susah. Merubah kebiasaan kan susah. Kalau ini kan Pak Didik ini berubah sendiri gitu. Bukan ada yang nyuruh, oh rubah, rubah. Padahal di terapi nama kan tidak ada disuruh seperti itu kan. Cuma masukin nama doang. Ya, tapi karena seperti yang saya bilang tadi bahwa nama itu di dalam identitas, jadinya dia otomatis berubah gitu. Wah menarik. Kapan-kapan Mas Didik kita ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Jendra juga boleh ya Mas Didik ya. Boleh, Lebih seru boleh. gitu ya. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya pada malam hari ini. Saya juga mau info untuk Sama-sama, bro. teman-teman yang mau analisa namanya, bisa klik hypnocoachname.com, atau teman-teman yang diundang oleh temannya bisa tanya ke temannya gimana cara ceknya. Nanti akan dikasih hasil analisanya beserta penjelasan-penjelasannya. Ya, terima kasih untuk Pak Jendra pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Semoga Hypno Coach Name bisa menjadi berkat dan manfaat untuk diri kita sendiri dan orang sesama kita. Terima kasih dan selamat malam. Oke, selamat malam. Sampai Saya jumpa. end meeting ya.